Saya akan membacakan firman Tuhan pada pagi hari ini. Demikian firman Allah. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet saudaramu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Kita akan berdoa. Bapa yang di surga, Allah yang hidup, yang kami sembah dan puji muliakan dalam Yesus Kristus, segala puji syukur hormat kemuliaan hanya bagimu Bapa. Kami mohon pengampunan akan dosa salah kami. Sucikan kehidupan kami dari yang jahat. Layakkan kami untuk mendengar, menerima, menikmati firman-Mu dalam hidup kami. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, baru-baru saja kita bangsa Indonesia mengadakan pesta demokrasi, yaitu pemilihan umum yang diawali dari pemilihan presiden, kemudian para wakil rakyat, anggota DPRD baik pusat, provinsi maupun daerah, disusul juga dengan kepala-kepala daerah, baik itu bupati maupun gubernur di seluruh Nusantara Indonesia ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, para calon-calon pemimpin sebelum tampil untuk pemilihan, mereka adalah sudah menyusun program, sudah menyiapkan program yang akan dijanjikan kepada rakyat saat kampanye. Tentu apa yang dirancangkan, apa yang diprogramkan, apa yang dijanjikan kepada rakyat, kepada masyarakat Indonesia adalah bagaimana supaya rakyat Indonesia hidup sejahtera. Bagaimana supaya rakyat Indonesia hidup bahagia. Bagaimana supaya rakyat Indonesia hidup aman, tentram, menjalankan berbagai aktivitas di berbagai sektor yang ada di negara ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, setelah
pemilihan dan mereka pun terpilih menjadi pemimpin bangsa, baik pusat maupun di daerah. Maka di Nasional Hari Raya pun mengharapkan akan terlaksananya apa yang diharapkan dari pemimpin-pemimpin itu, dari apa yang telah dijanjikan kepada rakyat untuk dapat dilaksanakan. Yaitu harapan dari rakyat, harapan dari masyarakat adalah seorang pemimpin yang menjadi abdi rakyat. Menjadi abdi rakyat yaitu melaksanakan pekerjaan-pekerjaan bagi kemakmuran bangsa dan negara. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam firman Allah pada pagi hari ini saya menyampaikan tema hidup seorang hamba. Hidup seorang hamba. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, seorang hamba yang baik, hamba itu hidupnya akan mengesampingkan akan keperluan atau kehidupan atau kebutuhan pribadinya. Mengesampingkan bukan berarti tidak memperhatikan, bukan berarti tidak menganggap tidak perlu, bukan. Tetapi mengesampingkan dalam arti tidak menjadi prioritas. Tetapi prioritasnya adalah hidup sebagai hamba yang harus menjalankan tugas pekerjaan kepada siapa ia menghamba, kepada siapa ia mengabdi. Ya, di sini di dalam firman Allah bahwa Maria menyatakan itu. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataan itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Apakah yang telah diterima, apakah yang telah didengar oleh malaikat itu, sehingga Maria di sini memposisikan dirinya, aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataan itu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di sini bahwa apa yang diungkapkan oleh malaikat Gabriel kepada Maria adalah bahwa Maria memperoleh kasih karunia Allah untuk mengandung bayi Yesus. Untuk mengandung bayi Yesus yang akan menjadi juru selamat bagi umat manusia di muka bumi ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa malaikat Gabriel diutus oleh Allah untuk pergi ke kota di Nazaret di Galilea untuk menemui yaitu perawan Maria, untuk menyampaikan salamnya kepada Maria. Sehingga Maria di sini ia menjadi terkejut, apakah arti salam itu dari Allah yang disampaikan kepadanya. Terkejut. Tetapi di sini bahwa malaikat Gabriel memberitahukan, hai Maria, jangan takut. Sesungguhnya engkau memperoleh kasih karunia Allah. Engkau akan mengandung seorang bayi laki-laki. Engkau akan mengandung dan melahirkan seorang bayi laki-laki. Hendaklah engkau berikan nama dia Yesus. Jadi nama yang diberikan, yang diberitahukan oleh malaikat Gabriel di sini sama dengan yang diberitahukan kepada Yusuf tunangannya. Jangan takut, Yusuf, engkau mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Maria akan melahirkan seorang anak laki-laki, hendaklah engkau menamakan
Maria Yesus, karena Dia yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di sini di dalam firman Allah mengungkapkan tentang keberadaan bayi Yesus yang akan dikandung oleh Maria, yang akan dilahirkan oleh Maria. Malaikat memberitahukan Dia akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dia akan disebut anak Allah yang kudus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tetapi apakah yang akan terjadi bagi Maria dengan kesanggupan? Tentu ada resiko. Ada resiko. Aku ini adalah hambamu, jadilah menurut perkataan itu. Tentu apa yang menjadi kesanggupan Maria sebagai hamba siap untuk melakukan, untuk menerima firman Tuhan dalam hidupnya dengan mengandung bayi Yesus, maka tentu ada resiko. Resiko yang pertama, saudara, dia adalah baru bertunangan dengan Yesus. Bagaimana kalau saya nanti ditolak oleh calon suami saya? Karena saya sudah mengandung, bagaimana? Bagaimana kalau? Tetapi di sini Maria menyampaikan itu, tidak memikirkan itu. Bagaimana kalau aku ditolak? Bagaimana nanti aku di lingkungan masyarakat dikucilkan, dicemooh oleh rekan-rekan sebayaku? Tidak memikirkan itu. Bagaimana nanti aku di sini dianggap menjadi aib dalam keluarga oleh bapak ibuku karena aku mengandung dengan belum bersuami? Seolah-olah aku mencoreng muka orang tuaku. Tidak memikirkan itu. Nah, itu semua dari resiko yang harus ditanggung oleh Maria. Bahkan risiko yang paling berat bagi kehidupan seorang perempuan Yahudi yang mengandung sebelum bersuami atau disebut dia berzina, maka harus hukum ranjang, dilempar batu sampai mati. Tetapi di sini Maria tidak memikirkan itu. Maria percaya. Malaikat memberitahukan kepadanya, Allah menyertai engkau. Berarti Allah yang memberi salam, Allah yang memberi firman, Allah yang memberi perintah, Allah yang akan memakai Maria sebagai saluran berkat, menjadi lantaran untuk misi Allah penyelamatan dunia. Pasti Allah akan menolong. Jadi Maria percaya akan Allah akan menolong, kuasa Allah akan dinyatakan, sehingga tidak akan terjadi sesuatu hal yang menjadikan dia gagal menjalankan tugas perintah Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin sampai sekarang banyak juga orang Kristen yang mengaku sudah percaya Yesus, tetapi masih meragukan Allah, masih meragukan kuasa Allah yang menyertai, yang siap membantu, siap menolong. Mungkin terjadi seperti itu. Kebimbangan mungkin ada. Apakah sungguh-sungguh Allah menyertai aku? Apakah Allah sungguh-sungguh akan menolong aku? Mungkin bisa terjadi. Ada keraguan di dalam umat Tuhan. Tetapi Maria tidak meragukan itu, meyakini, sebab ini sungguh-sungguh disampaikan oleh malaikat itu kepada Allah, kepada Maria. Allah menyertai engkau. Bapak Ibu Saudara, kalau seorang anak berjalan sama orang tuanya, entah
entah sama bapaknya. Kalau berjalan bersama-sama pasti merasa tenang, merasa aman, merasa nyaman. Mengapa? Sebab jika ada bahaya apapun, pasti orang tuanya siap menolong, siap menjaga, siap membantu, siap menyelamatkan, siap membebaskan dari ancaman itu. Demikian Maria. Terbukti ketika Yusuf bisa meragukan akan Maria yang sudah mengandung sebelum resmi sebagai suami istri, maka Yusuf pun di dalam Matius 1 di sana akan menggagalkan pernikahannya, karena Yusuf orang yang lurus hati, maka secara diam-diam akan membatalkan pernikahannya. Tidak mau Yusuf untuk mencemarkan calon istrinya di muka umum, menjadi bahan pergunjingan, menjadi bahan pembicaraan yang menyakiti, yang menyakitkan. Maria tidak mau, maka secara diam-diam akan membatalkan. Dalam pertimbangan-pertimbangan yang seperti itu, maka malaikat Tuhan pun datang pada Yusuf dalam mimpinya. Yusuf, jangan engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya dari Roh Kudus. Dia akan melahirkan seorang anak laki-laki, hendak engkau menamakan dia Yesus. Maka Yusuf pun dengan sukacita, ternyata istriku perempuan yang luar biasa. Dunia hanya satu, Maria, yang dipilih Allah untuk Allah datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan setiap umatnya dari dosanya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, disinilah yang dihadapi oleh Maria dalam kehidupan itu. Maka dengan Yusuf pun akhirnya menikahi Maria, meminang Maria, maka Maria pun akhirnya bebas dari gunjingan masyarakat, bebas dari bencana batu yang akan dilemparkan, karena ada suaminya. Ada suami. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, inilah yang terjadi dalam kehidupan seorang hamba, siap menanggung resiko, tetapi hidup oleh penyertaan Tuhan dan melakukan firman Tuhan, maka Tuhan pun siap menolong, membebaskan dari setiap persoalan permasalahan yang dihadapi. Mungkin di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara dan saya, walaupun tidak sama seperti Maria, persoalan permasalahan yang kita hadapi, kita harus mengimani, kita harus meyakini bahwa Allah beserta kita. Immanuel, Allah beserta kita. Allah menyertai kita dalam tiap langkah kehidupannya. Di dalam Matius 28 ayat 20 disambungkan, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Sampai akhir zaman Allah menyertai kita, siap membantu, siap menolong kehidupan kita, memelihara kehidupan kita bagi setiap hamba-hambanya yang siap hidup setia taat kepadanya. Kemudian saudara yang dikasih Tuhan, seorang hamba siap hidup menjadi berkat bagi orang lain. Jadi yang namanya hamba ini tidak hidup untuk mementingkan diri sendiri. Kita tidak tahu untuk para pemimpin-pemimpin kita yang sudah kita pilih di negara kita. Harapan kita semua adalah pemimpin-pemimpin yang jujur baik dari pusat maupun di daerah-daerah adalah orang yang jujur, orang-orang yang baik, orang-orang yang mengabdi kepada bangsa dan negara ini untuk mensejahterakan
untuk membahagiakan, untuk menjadikan rakyat hidup aman, tentram, damai, menjalankan berbagai aktivitasnya. Yaitu tugas dari umat Tuhan, tugas Bapak, Ibu, dan Saudara untuk berdoa kepada Tuhan bagi mereka. Itulah tugas kita. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, sebab sesuai dengan apa yang telah diikrarkan, sesuai dengan apa yang telah dijanjikan, akan membuat rakyat hidup bahagia, membuat rakyat hidup sejahtera. Maka dengan perkara inilah aku siap untuk menjadi berkat bagi rakyat yang dipercayakan kepada Maria yang telah mengambil satu keputusan. Aku ini hamba Tuhan, jadilah perkataan itu kepadaku. Maka di sini bahwa Maria pun siap menjadi hamba yang siap untuk menjadi berkat bagi yang lain. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau di dalam firman-Nya di sini diungkapkan bahwa bayi Yesus yang dilahirkan itu akan mewarisi tahta Daud bapak dan leluhurnya, dan dia akan memimpin menjadi raja untuk memimpin keturunan Yakub, dan ada di sini umat Israel, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan selama-lamanya, tidak berkesudahan. Coba bayangkan kalau kerajaannya selama-lamanya dan tidak akan berkesudahan, maka di sini bukan kerajaan yang berpolitik, bukan kerajaan dunia, tetapi kerajaan yang memimpin setiap hati, jiwa rohani umat yang percaya. Setiap hamba yang percaya kepada Dia, mempercayai Dia, menyerahkan hidup Dia, menyerahkan kepada Yesus, Dia adalah Raja kita yang akan memelihara kita, akan mensejahterakan kita, akan membahagiakan kita, umat yang telah percaya kepadanya. Sampai kapan? Kalau di sini diungkapkan tidak akan berkesudahan sampai selama-lamanya, dalam arti sampai kehidupan yang kekal. Surga seperti di dalam Matius 1 ayat 21, hendaklah engkau menamakan Dia Yesus, karena Dia yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa. Dalam kehidupan rohani, kehidupan kekal. Jadi sejak berada di dalam dunia, setiap orang yang percaya kepadanya, menerima Yesus dalam hidupnya sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, disitulah Yesus bertata dalam hati kita. Kalau di sini ada baptisan, di situ ada foto gambar Yesus yang ada hatinya. Di situ juga yaitu ada sinar yang memancar di dalam hati, memancar sinar dalam hati. Maksud apa? Maksud bahwa setiap orang yang melihat Yesus di dalam hidupnya, di dalam hatinya, maka hati umat itu pun akan memancarkan, akan bersinar, akan terang untuk menjadi berkat bagi yang lain. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, maka disinilah Maria pun memberikan suatu jawaban dengan cara, Tuhan malaikat, bagaimana? Saya ini belum bersuami. Maka malaikat pun memberitahu kepada Maria, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan melahirkan itu akan disebut Kudus Anak Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bukan Maria bersetubuhan dengan Yusuf ketika mengandung bayi Yesus. Bahkan di dalam firman-Nya pada Matius 1 ayat 25 di sana
Yusuf untuk melakukan persetubuhan dengan Maria menunggu setelah Yesus lahir. Menunggu setelah Yesus lahir. Walaupun sudah hidup sebagai semua istri. Jadi membal, yaitu menjaga kekudusan bayi Yesus. Menjaga kekudusan. Bapak saudara yang dikasihi, maka Maria pun akhirnya siap. Ya Tuhan, aku hamba Tuhan, jadilah kepadaku menurut perkataanmu. Karena Maria rindu juga keturunan Yakub, umat Israel semua terselamatkan dengan percaya kepada bayi Yesus Kristus. Pak, itu adalah bangsa Israel bagaimana untuk dunia. Untuk dunia, Bapak Paulus pun menyampaikan dengan tegas di dalam Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-12 bahwa tanpa Yesus Kristus kita tidak termasuk kewargaan Israel yang tidak menerima janji-janji yang disampaikan oleh Allah kepada para nabi-nabinya, kepada Abraham, Ishak, Yakub, dan kepada yang lainnya. Tetapi dengan percaya Yesus Kristus, maka disinilah termasuk keluarga Israel, dalam arti keluargaan secara rohani, bukan secara jasmani. Kalau secara jasmani kita bangsa Indonesia, tetap bangsa Indonesia, warga negara Indonesia. Tetapi jiwa rohani kita ini menjadi umat pilihan Allah, seperti Allah memilih bangsa Israel yang siap untuk diselamatkan karena menerima Kristus. Demikian Bapak Ibu Saudara dan saya, jikalau kita percaya Allah dengan percaya dengan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita, maka kita pun terhitung orang yang berat menerima janji-janji Allah, berkat-berkat yang dijanjikan Allah, baik kehidupan saat ini sampai kehidupan yang kekal dalam surga. Bapak saudara yang dikasihi Tuhan, tanggal 25 kita akan ibadah Natal kelahiran Yesus, ibadah syukur. Sorenya kita akan ada Natal sekolah minggu dari anak-anak sampai lansia. Tanggal 26 kita akan merayakan Natal bersama-sama jam 6:30 malam. Bapak saudara, siapkah kita meneladani Maria, mengesampingkan keperluan kehidupan pribadi kita dengan mengutamakan hidup sebagai hamba di hadapan Tuhan, dengan mengutamakan hidup siap menjadi berkat bagi yang lain? Mari kita teladani Maria, jadilah hambanya yang setia, taat kepadanya. Ingat, Allah menyertai kita, pasti akan menolong setiap persoalan kita, setiap kesulitan kita, sehingga tercapailah tujuan kita untuk menjadi berkat. Tadi Bapak Pendeta Muda Kris menyiapkan, sudah mengumumkan, dengan dana 14 juta kurang lebihnya. Saya nggak tahu sudah terpenuhi ataupun belum. Tetapi siapkah kita untuk mendukung itu dengan segala cara sesuai dengan kekayaan kita, sesuai dengan keputusan kemampuan kita dukung. Tetapi bukan hanya itu, sehingga kita nanti dalam Natal kita menerima Pilpres, dalam Natal kita menerima hadiah, dalam Natal kita pesta bersama-sama. Bukan hanya itu, tetapi yang menjadi inti Natal, doakan supaya Yesus lahir dalam hati kita, Yesus lahir dalam hati pendengar, supaya para pendengar ini menjadi hamba Kristus, menjadi orang yang percaya, setia, taat
Wahyu 2 ayat 10 mengatakan, hendaklah engkau setia sampai mati, maka aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Itulah janji Allah. Jadi kerajaan Allah adalah kekal saat dunia sudah memimpin setiap orang yang percaya, bahkan sampai akhirat surga dikaruniakan, dianugerahkan kepada kita yang menjadi hambanya, setia kepadanya sampai Tuhan mati. Amin, bersaudara. Mari kita musik saya minta untuk maju ke depan. Kita angkat pujian kita, hati seorang hamba. Engkau telah melawat kami orang berdosa ini melalui hamba-Mu Maria Tuhan dan Yusuf. Kami bersyukur kasih-Mu kepada kami Tuhan. Engkau
peduli kepada kami, Engkau merawat kami, Engkau memimpin kami, menolong kami, Engkau melihara kami. Engkaulah Allah yang hidup, yang menciptakan langit, bumi, dan isinya, yang menciptakan kami umat manusia sehingga kami ada. Dalam keberadaan kami yang penuh dengan dosa, Engkau datang untuk menyelamatkan kami. Kami bersyukur Bapa atas kesiapan, atas ketulusan hati Maria menyambut kasih-Mu. Engkau pakai untuk Engkau menjalankan misi-Mu penyelamatan dunia ini. Kesiapan Maria sebagai hamba-Mu Tuhan, kami sungguh bersyukur. Jadikanlah kami Bapa orang-orang yang meneladani Dia, mengesampingkan kehidupan kami, mengutamakan akan kasih-Mu, memprioritaskan akan kehendak-Mu, dan kami rindu hidup ini untuk menjadi berkat bagi yang lain. Dalam Natal ibadat tahun 24 ini Bapak, kami rindu Bapak, baik yang diadakan oleh Gereja Baptis Ketahuan gereja kami berada ini, maupun gereja di seluruh dunia ini, ialah setiap orang yang mendengar suara Tuhan membuka pintu hati, melihatkan Engkau di dalam hatinya, percaya kepada Engkau, menerima Engkau sebagai Tuhan Juru Selamat dalam hidupnya. Kami rindu gereja ini bukan berkati dalam kasih Tuhan melalui Natal 24 ini. Biar iman kami semakin dikokohkan, keluarga kami yang saat ini jauh dari Engkau akan datang pada Engkau, yang lemah akan dikuatkan, yang belum percaya akan menjadi bertobat dan percaya, sehingga bersama-sama kami mereka memuliakan nama-Mu. Jadikanlah kami hamba-Mu ya Tuhan, untuk hidup menjadi berkat bagi yang lain. Biarlah nama-Mu dimuliakan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Sebentar kami akan meninggalkan tempat ini Tuhan. Kami akan kembali pulang ke rumah masing-masing, baik yang dekat maupun jauh. Engkau membawa kami ke tempat tujuan. Cinta kasih Allah Bapa, damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dan penghiburan Roh Kudus melimpah dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara, anak-anak cucu semuanya. Diberkatilah kiranya kesehatan Bapak Ibu Saudara, anak cucu semuanya. Diberkatilah rumah tangga saudara. Diberkatilah usaha-usaha pertanian, peternakan, bakul, perdagangan, dan lain sebagainya diberkati. Diberkatilah pertanian saudara. Diberkati masa depan anak cucu, menjadi anak cucu yang sukses berhasil dan memuliakan nama Allah. Karena kami berdoa dan meminta di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Engkau Bapa, haleluya, yang